Halo teman-teman, pernah nggak sih lu lihat seseorang yang tetap tenang saat semua orang di sekitarnya panik? Lagi ribut, dia diem, lagi diserang, dia malah tersenyum. Nah, bukan karena dia cuek, bukan karena dia tidak peduli, tapi karena dia punya kebiasaan khusus, kebiasaan yang membuat mentalnya tetap stabil, bahkan dalam situasi paling kacau sekalipun. Dan yang bagus, lo juga bisa punya itu. Hari ini kita akan membahas 7 rahasia kebiasaan penting yang bisa lo latih agar menjadi pribadi yang lebih tenang, reflektif, dan tangguh. Bukan teori motivasi kosong, tapi latihan-latihan nyata yang bisa langsung lo praktekkan. Yuk, tonton sampai habis. Mulai dari yang paling dasar tapi paling ampuh, pernapasan sadar. Mulai dari yang paling dasar tapi paling ampuh, pernapasan sadar. Kenapa bernafas? Karena sistem saraf lo langsung terhubung dengan ritme napas lo. Saat lo panik, napas lo jadi cepat dan pendek. Saat lo tenang, napas lo dalam dan lambat. Nah, kamu bisa memanfaatkan ini sebaliknya. Dengan mengontrol napas, sebenarnya Anda sedang mengontrol sistem saraf. Latihan sederhana. Coba napas dalam-dalam selama 4 detik. Tahan selama 4 detik, keluar selama 4 detik. Ulangi 5-10 kali. Lo bakal langsung kerasa bedanya. Ini bukan mistis, ini neuroscience murni. Orang-orang yang tetap tenang di tengah kekacauan, mereka sudah terbiasa dengan teknik ini. Bahkan mereka melakukannya tanpa sadar lagi. Kebiasaan kedua, journaling atau menulis jurnal. Begini, pikiran lo kayak browser dengan 20 tab terbuka. Semuanya berjalan sama, semuanya berisik, semuanya berebut perhatian. Akibatnya, lo jadi kewalahan. Solusinya, tuang semuanya ke kertas atau digital. Tidak perlu rapi, tidak perlu tata bahasanya benar. Asal semua yang ada di kepala lo keluar. Saat Anda menulis 3 hal terjadi, emosi lo jadi lebih teratur. Lo mulai lihat pola dari masalah lo. Otak lo jadi lebih ringan. Orang-orang yang tenang, mereka biasa membuat jurnal. Minimal 10-15 menit setiap hari. Pagi, malam, atau kapan aja mereka butuh. Kebiasaan ketiga, detox digital, istirahat dari gadget. Mari kita jujur, dunia digital dirancang untuk membuat Anda terus terlibat, terus cemas, terus dalam keadaan waspada. Notifikasi, 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 feed yang tidak pernah berhenti, drama yang tidak habis-habis. Ini membuat sistem saraf lo selalu dalam mode fight or flight, selalu siaga, selalu tegang. Orang-orang yang punya ketenangan batin, mereka bisa lepas dari gadget minimal 1-2 jam sehari, atau bahkan 1 hari dalam seminggu mereka tidak memegang HP sama sekali. Coba ini, tentukan waktu bebas gadget. Bisa pagi bangun tidur atau sebelum tidur. Tidak perlu lama-lama, 30 menit aja cukup. Rasain perbedaannya. Kebiasaan keempat, latihan fisik atau olahraga rutin. Ini kebiasaan yang sering diremehkan, padahal olahraga itu obat universal. Nggak cuma buat badan, tapi terutama buat otak. Saat berolahraga, tubuh melepaskan endorfin, hormon kebahagiaan. Hormon stres seperti kortisol berkurang. Dan yang penting, olahraga membantu lo melepaskan energi yang terpendam. Orang yang tetap tenang dalam situasi stres, mereka biasanya orang-orang yang rutin bergerak. Bukan perlu gym yang berat. Jalan kaki 30 menit, yoga, lari ringan, atau bahkan peregangan di rumah sudah cukup. Yang penting konsistensi, nggak perlu brutal. Cukup 3-4 kali seminggu. Tubuh yang sehat adalah fondasi pikiran yang stabil. Kebiasaan kelima, meditasi atau meditasi. Meditasi itu bukan tentang pikiran kosong. Itu adalah kesalahpahaman terbesar. Meditasi itu tentang mengamati pikiran tanpa menghakimi. Tentang belajar nggak reaktif. Saat kamu merenung, kamu sedang melatih otak kamu untuk tidak langsung bereaksi pada setiap stimulus. Lo sedang membangun ruang antara stimulus dan respon. Dan tahukah kamu, di ruang itu ada kebebasan, ada pilihan, ada kontrol. Orang-orang yang tetap tenang, mereka punya ruang itu. Mereka tidak langsung meledak saat ada masalah. Mereka terdiam, pikir, terus mengambil keputusan. Mulai dari yang sederhana, 5-10 menit setiap hari, bisa pagi atau malam. Cari tempat yang tenang, fokus pada napas, itu aja. Kalau pikiran melayang, kembalikan dengan lembut. Tidak perlu sempurna. Kebiasaan keenam,
penetapan batas atau penetapan batas. Ini sering dilupakan tapi sangat penting. Banyak orang yang stres bukan karena masalah mereka, tapi karena mereka tidak punya batasan. Mereka mengambil semua beban orang lain. Mereka selalu tersedia. Mereka tidak pernah bilang tidak. Ketenangan itu dimulai dari keputusan untuk melindungi energi lo. Apa maksudnya? Nggak semua orang perlu akses penuh ke lo. Tidak semua masalah perlu diselesaikan. Nggak semua permintaan perlu lo terima. Orang-orang yang tetap tenang, mereka jelas dengan batasan mereka. Mereka tahu kapan harus bilang tidak. Mereka tidak bersalah dengan keputusan itu. Praktik, identifikasi satu area di mana lo sering jadi kewalahan. Itu yang mana? Siapa yang bikin? Sekarang, bikin satu batas. Mulai dari yang sederhana. Berkomunikasi dengan jelas, konsisten. Dan yang terakhir, urutan ketujuh. Latihan syukur atau latihan rasa syukur. Ini mungkin terdengar sederhana, namun terbukti secara ilmiah. Saat kamu fokus pada apa yang kamu syukuri, otak kamu benar-benar berubah. Amigdala lo, bagian otak yang menangani rasa takut dan stres, jadi kurang aktif. Korteks prefrontal lo, bagian yang menangani logika dan ketenangan, jadi lebih aktif. Artinya, rasa syukur adalah pil anti kecemasan alami. Orang yang tenang, mereka punya latihan syukur. Setiap hari mereka melihat apa yang berjalan baik, tidak cuma yang buruk. Mereka tahu bahwa di tengah kekacauan selalu ada berkah. Caranya, setiap hari, sebutkan 3 hal yang lo syukuri. Bisa besar, bisa kecil. Kopi yang enak, SMS dari teman, tidur yang nyenyak. Apapun, tuliskan atau sebutkan dengan keras. Ulangi setiap hari. Jadi 7 kebiasaan itu. Pernapasan penuh perhatian, kontrol pernapasan, kontrol sistem saraf journaling, tuangkan pikiran, cepat dalam emosi digital detox, istirahat dari kebisingan latihan fisik, gerakin tubuh, bersihin otak meditasi, latih fokus, bangun ruang untuk memilih pengaturan batas, lindungi energi lo latihan syukur, alihkan fokus ke yang baik. Sekarang gue kasih challenge buat lo, pilih satu kebiasaan dari ketujuh ini. Cuma satu, jangan semuanya sekaligus. Mulai dari besok, lakukan selama 14 hari tanpa henti. Kenapa 14 hari? Karena itu periode yang cukup untuk kebiasaan mulai menempel di otak lo. Saat lo berhasil 14 hari, share di komen. Cerita apa yang lo rasain, perubahan apa yang Anda perhatikan. Karena yang penting bukan hanya mendengar teori, tapi tindakan, tapi latihan. Dunia luar nggak akan pernah tenang sepenuhnya. Ada selalu akan ada kekacauan, ada selalu orang yang bikin ribut, ada akan selalu ada tantangan. Tapi kalau dunia dalam lo kuat, kalau ketenangan batin lo solid, lo bisa menghadapi apapun yang datang. Jadi mulai sekarang, pilih satu, berkomitmen 14 hari, dan saksikan diri Anda bertransformasi. Terima kasih sudah menonton teman-teman. Jangan lupa berlangganan dan suka video ini. Tinggal komen challenge lo di bawah. Sampai jumpa di yang berikutnya. Perdamaian.